Imli membayangkan Atarva memeluknya dengan romantis. Kini dan Sivani kemudian datang dan membawanya keluar kamar seperti pengantin, sementara anggota keluarga lainnya membawa Atarva seperti pengantin pria. Atarva dan Imli saling menatap. Atarva berharap Imli tidak marah padanya saat mengetahui Kairi adalah putrinya. Imli berpikir Atarva adalah hidupku dan aku tidak akan pernah marah lagi padanya. Atarva berharap Imli dapat memahaminya dan situasinya. Mereka berdua berdiri lagi di depan satu sama lain. Rudra memberitahu Devika bahwa awan kesedihan telah memudar dan sekarang mereka hanya akan melihat kebahagiaan. Atarva hendak berbicara tetapi Imli mendapat pesan dan terkejut melihatnya. Dia membaca pesan itu yang mengatakan bahwa Kairi adalah putrinya dan bukan putri Chini. Atarva dan semua orang terkejut mendengarnya. Imli menatap Atarva dan bertanya padanya, apakah Kairi benar-benar putriku? Atarva berdiri menurunkan pandangannya. Imli meminta Atarva tidak bisa menjauhkan ibu dari anaknya. Pasti ada yang bercanda denganku. Devika juga meminta Atarva untuk berbicara ini, mengatakan Chini adalah ibu Kairi dan aku adalah bibinya Kairi. Divya mengatakan, seseorang pasti mengirim kebohongan untuk menghancurkan kebahagiaan kita. Imli memohon kepada Atarva untuk berbicara. Atarva mengatakan, aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Kairi telah terikat secara emosional dan mengubah sebelumnya kau bisa mengetahuinya bahwa kau benar bahwa kau dapat merasakan gumaman putrimu. Memang benar bahwa Kairi adalah putri kandungmu dan aku telah menculik Kairi darimu. Imli terkejut dan tak percaya mendengar semua itu. Atarva melanjutkan dengan mengatakan, aku membawanya segera setelah dia dilahirkan Imli. Devika, Rudra dan yang lainnya terkejut mendengar itu. Atarva mengatakan, Kairi mengingatkanku padamu, karena itu aku menamainya Kairi. Imli bukanlah ibu tuan putri Kairi melainkan ibu kandungnya. Imli menamparnya dengan keras. Keluarga juga terkejut dengan pengakuan dan marah mendengar itu dan mengatakan kau adalah pencuri yang mencuri putriku dan merampas alasanku untuk hidup. Devika meminta Imli untuk tenang. Imli bertanya, mengapa kau mengkhianatiku? Di sisi lain, Kairi sedang menggambar sketsa keluarga dan mengatakan, jika ayah keraku menikahi ibu tuan putri, kita bertiga akan menjadi keluarga bahagia dan dapat menikmati setiap festival kembali. Keluarga Imli hancur dengan pengakuan Atarva. Atarva mendekatinya dan mengatakan kepadanya, ketika aku datang ke rumah sakit, aku mendengarmu memberitahu Daria bahwa kau tidak ingin membiarkan anak kita lahir ke dunia ini. Imli berteriak mengatakan, itu karena aku tidak ingin hidup tanpamu. Bahkan aku melahirkan anakku ke dunia ini demi kau. Dia mengingat kejadian tersebut dan menangis. Atarva mencoba berbicara, tetapi Imli mendorongnya dan mengatakan, lebih baik kau atau aku tidak akan berbicara, hanya seorang ibu yang akan berbicara tentang rasa sakitnya. Dia bertanya, bisakah kau beritahu ada berapa bintang di langit? Aku menangis untuk anakku. Sampai sekarang kau tahu bahwa aku bersumpah untuk melakukan apapun untukmu dan kau bersumpah untuk menghancurkanku. Selamat, kau menang. Apakah kau bahagia? Devika mencoba menghiburnya lagi. Imli mengatakan, tidak ibu, apakah orang tidak tertawa mendengar ceritaku? Lihat dia, suamiku masih hidup, aku merindukannya. Aku hidup sebagai seorang janda selama 5 tahun. Aku berkata pada diriku bahwa begitu Atarva kembali, aku akan menjalani hidupku. Saat itu juga dia memang kembali, tetapi untuk merebut putriku, karena menjadikanku janda tidak cukup baginya. Itu sebabnya dia merebut putriku dariku. Rudra bertanya, tapi mengapa laporan DNA tidak cocok? Atarva mengatakan, itu karena aku dan Chini telah mengubah laporannya. Imli terkejut mendengarnya. Dia lalu mencari pisau. Dia mengatakan, pertama aku menangis karenamu. Setelah itu aku menangis untuk putriku. Kau telah mengkhianatiku. Aku telah kehabisan air mata, tetapi aku masih memiliki darah yang tersisa. Bunuh saja aku. Atarva menolaknya dan meminta Imli untuk menghukumnya. Imli mengatakan, kakakku ini telah membunuh Daria dan kau membunuhku secara mental. Bagaimana aku bisa menghukummu? Apakah kau sadar apa yang telah kau lakukan padaku? Ibu manapun tidak ingin mendengar anaknya meninggal, tapi aku harus melakukannya. Mereka bilang padaku bahwa putriku sudah tiada. Apakah kau bisa membayangkan apa yang aku lalui? Aku mempercayaimu, tapi kau melakukan ini padaku. Aku terus memberitahu semua orang bahwa aku mendengar tangisan putriku, tetapi mereka semua tidak mempercayaiku. Aku bahkan mengunjungi kantor polisi tiap bulan, tetapi mereka mengejekku. Mereka bilang padaku, bagaimana kita bisa menemukan orang yang tidak pernah kita lihat dan dengar.
Mereka tidak salah karena kaulah yang salah. Aku kehilangan harapan, tapi seorang ibu tidak. Aku terus memberitahu mereka bahwa putriku masih hidup. Imli lalu pergi ke Devika dan mengingatkan Devika akan perkataannya dan mengatakan, "Kau benar sekali ibu, kau merawat putramu, tetapi putramu merenggut putriku. Dia tidak membiarkan aku memeluk putriku. Ibu, kau mendapat kesempatan itu. Aku bahkan tidak diberi kesempatan untuk melihat bayiku. Kau benar sekali, rasa sakit kita tidak sama karena rasa sakitku lebih besar darimu."